Kasus PDD atau Sean Diddy Combs ini telah menjadi sorotan publik, baik itu dalam berita-berita ataupun media sosial yang lainnya. Dan kabar berita yang paling terhangat yaitu pihak kepolisian menemukan 1000 botol pelumas ataupun baby oil saat penggerebekan di rumahnya. Dan tidak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa senapan di rumah PDD ataupun Sean Diddy Combs di Miami dan Los Angeles. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Dan di dalam video ini kita akan membahas kasus yang menjadi sorotan publik, baik itu dari berita-berita ataupun media sosial. Dan kasus ini berkaitan dengan seseorang yang tersohor, dan mungkin beredar juga tahu siapa namanya. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Polisi menemukan 1000 botol pelumas ataupun baby oil saat penggerebekan di rumah PDD ataupun Sean Diddy Combs. Dan mungkin kejadiannya beberapa hari yang lalu. Seperti yang kita kutip di CNN, pihak kepolisian menyebut menemukan 1000 botol pelumas dan 3 senapan jenis AR-15 di rumah Sean Diddy Combs di Miami dan Los Angeles saat digerebek beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang sekilas gue baca di dalam berita-berita ataupun media sosial, jadi PDD ini sering menggelar freak off, dan nama tersebut merupakan julukan untuk acara seks yang digelar oleh PDD ataupun Sean Diddy Combs. Dan seperti yang dijelaskan, acara tersebut merupakan pertunjukan seksual yang berkepanjangan dan juga bisa berlangsung berhari-hari. Gila bener pesta tersebut. Dan yang gua kutip di sini, pestanya bisa sampai berhari-hari. Dan yang paling mengerikan, pesta tersebut adalah pertunjukan seksual yang berkepanjangan. Dan mudah-mudahan saja kita tidak menemukan pesta tersebut. Dan seperti yang diberitakan di CNN, sekitar bulan Maret tahun 2024, selama penggeledahan di rumah Combs di Miami, Florida, dan juga Los Angeles, California, penegak hukum menyita berbagai perlengkapan freak off maupun FO tadi, kata dokumen seperti diberitakan Peksik pada Selasa hari. Dan freak off ataupun FO ini konon juga korban perdagangan seksual yang dituduhkan kepada Combs dipaksa berhubungan dengan pekerja seks komersial. Bahkan Combs dituding sering merekam sesi tersebut dan menggunakannya untuk pemerasan korban. Dan berdasarkan dakwaan, PDD atau Sean Diddy Combs yang berusia 54 tahun beserta asistennya dan para staf perusahaannya, yaitu Combs Enterprise, memfasilitasi penyelenggaraan freak off. Dan bahkan dakwaan tersebut pun menyebut ruangan-ruangan yang digunakan untuk acara tersebut dipenuhi dengan zat-zat pengendali, baby oil, pelumas, lain tambahan, dan penerangan. Seperti itulah yang dikutip di dalam CNN Indonesia. Dan bahkan para pegawai Combs disebut bertugas untuk membersihkan ruangan setelah acara selesai dan memesan minuman keras serta menyediakan uang tunai untuk musisi tersebut menyawer para pekerja seks. Jadi gua juga di sini membayangkan acara freak off ataupun FO tersebut sepertinya di luar nalar ataupun di luar logika kita juga. Dan yang aneh di sini, selama freak off tersebut, PDD atau Sean Diddy Combs disebut memukul, menendang, melempar benda, dan bahkan kadang-kadang menjeret rambut korban. Di sini menjadi pertanyaan, benar seperti yang disebut barusan, seperti yang kita kutip di dalam CNN Indonesia ini. Jadi di sini PDD ataupun Sean Diddy Combs menjadikan para korbannya pelecehan fisik, emosional, dan verbal yang menyebabkan korban terlibat dalam freak off ataupun FO, bunyi dakwaan resmi. Bahkan Combs ataupun PDD juga mendikte dari penampilan para korban, memantau rekam medis mereka, mengendalikan tempat tinggal mereka, dan memasok mereka dengan zat-zat yang diawasi lanjutnya. Jadi seakan-akan para korbannya itu ada di dalam kendali dari PDD Combs ini. Gila benar. Dan dokumen pengadilan juga menyebutkan luka yang disebabkan oleh kekerasan di acara itu butuh berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk pulih. Dan Combs mengancam karir dan mata pencaharian para korban, termasuk jika mereka menolak berpartisipasi dalam freak off, tulis dakwaan. Jadi di sini gue membayangkan bahwa sosok PDD itu
sangat-sangat mengintervensi terhadap korban-korbannya. Dan di sini dapat dibayangkan juga, para korban-korban pasti tidak dapat menolak dari keinginan PDD ataupun Sean Diddy Combs tersebut. Sean Diddy Combs ataupun PDD ditangkap oleh aparat federal di New York City pada hari Senin, tanggal 16 September tahun 2024 dan didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama konspirasi pemerasan, dakwaan kedua perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan atau paksaan, dan yang ketiga transportasi untuk melakukan prostitusi. Namun pengacara Combs, Mark Agnifilo, mengecam penangkapan tersebut dan mengatakan mereka kecewa serta menilai penangkapan tersebut adalah tindakan tidak adil. Dan Combs saat ini menghadapi setidaknya 8 tuntutan hukum terkait pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lainnya. Namun ia membantah semua tuduhan tersebut. Dan siapakah PDD itu? Kita coba lihat biodata dan juga informasi selengkapnya. Nah, jadi PDD ini memiliki nama asli Sean Combs. Dan diketahui dia lahir pada tanggal 4 November tahun 1969. Dan mungkin kurang lebih ini telah menginjak usia 54 tahun. Dan PDD ini merupakan seorang rapper, penyanyi, sekaligus produser asal Amerika Serikat. Dan ia meluncurkan perusahaan produksinya yang bernama Bad Boy Entertainment pada tahun 1993. Dan bahkan berbagai artis besar pun pernah bekerja sama dengan PDD ini, mulai dari Mariah Carey, Mary J. Blige, dan Biggie Smalls. Dan PDD ini juga lahir dan dibesarkan di New York. Dan sebelum memulai karirnya, PDD pernah menempuh pendidikan di Universitas Howard di Washington DC. Namun sayangnya ia berhenti kuliah setelah 2 tahun dan menjadi pegawai magang di Uptown Records di New York City. Dan informasi ini dari situs Britannica.com. Kasus PDD yang baru-baru ini terungkap pasti sangat mengejutkan dari berbagai pihak. Karena mengingat statusnya, PDD ini adalah sebagai salah satu figur yang paling berpengaruh dalam perindustrian musik. Dan kasus PDD ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terungkap. Dan di sini menunjukkan sekali terkait kompleks dan sensitivitas isu yang melibatkan tokoh publik yang berpengaruh ini. Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ditujukan ataupun dialamatkan kepada PDD ini, mulai dari pelecehan seksual, telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencuat ke permukaan, seperti yang dikutip dalam liputan 6 ini. Dan di sini kita melihat penyelidikan yang melibatkan dari FBI sangat menandakan keseriusan dalam kasus ini. Dan perkembangan kasus PDD tidak hanya menyoroti perilaku secara individual, tapi juga di sini membuka tabir sisi gelap dari industri musik yang selama ini tersembunyi. Sehingga kasus ini berpotensi mengubah persepsi publik terhadap selebritas dan juga mendorong perubahan sistematik di dalam industri hiburan. Dan PDD ini merupakan salah satu figur paling berpengaruh dalam industri musik, hip hop, dan R&B Amerika Serikat. Dan seperti yang kita lihat, PDD ini sangat multi talenta sekali, karena bukan hanya menjadi artis saja, dia juga seorang produser dan juga seorang pengusaha. Dan tidak hanya itu, di dalam karirnya pun penuh dengan prestasi. Namun kini kasus PDD menjadi sorotan publik yang melibatkan berbagai tuduhan yang serius. Dan untuk tuduhan awal, kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh mantan kekasih dari PDD yang bernama Casey Ventura pada tanggal 16 November tahun 2023 yang dilansir dari Al Jazeera. Casey menuduh PDD melakukan tindak kekerasan, perdagangan manusia, dan pemerkosaan selama hubungan mereka yang berlangsung kurang lebih 11 tahun. Meskipun gugatan ini diselesaikan di luar pengadilan sehari setelah diajukan, namun hal ini membuka pintu bagi tuduhan-tuduhan lain yang muncul kemudian, yang menjadikan tuduhan tambahan setelah gugatan Casey, dan muncullah tuduhan-tuduhan yang lainnya.
kurang lebih tanggal 23 November tahun 2023, Joy Dickerson dan seorang penggugat anonim mengajukan gugatan terhadap P. Diddy ini atas tuduhan pelecehan seksual dan penggunaan obat terlarang secara paksa yang terjadi pada awal tahun 90-an. Lalu kemudian pada tanggal 6 Desember tahun 2023, seorang perempuan yang tidak diidentifikasi menuduh P. Diddy dan 2 orang lainnya memperkosnya saat dia berusia 17 tahun pada tahun 2003, seperti yang kita kutip dalam liputan 6 ini. Dan bahkan ada juga gugatan produser musik. Pada tanggal 26 Februari tahun 2024, produser musik Rodney Jones mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Dan di sini Jones menuduh P. Diddy melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan tindakan seksual dengan pekerja seks, dan penggunaan obat terlarang secara ilegal yang dipaksakan, hingga sampai penggerebekan dan penangkapan. Yang dilansir dari Reuters, tanggal 25 Maret tahun 2024, beberapa tempat tinggal dari P. Diddy ini di Los Angeles dan di Miami digerebek oleh Divisi Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Penggerebekan ini dilakukan terkait dengan investigasi perdagangan seks. Dan kemudian pada tanggal 16 September tahun 2024, P. Diddy ditangkap di New York atas tuduhan perdagangan seks, pelecehan, dan pemerasan. Dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa tuduhan yang ditujukan kepada P. Diddy ini: konspirasi pemerasan, perdagangan seks dengan paksaan, penipuan ataupun pemaksaan, dan juga transportasi untuk terlibat dalam prostitusi. Dan untuk bukti-bukti yang ditemukan saat penggerebekan rumah P. Diddy ini, pihak berwenang menemukan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan, termasuk obat terlarang, 3 senjata jenis AR-15, dan 1000 botol bobby oil dan pelumas. Sehingga bukti ini dianggap mendukung tuduhan bahwa P. Diddy menyiksa korbannya secara fisik, emosional, dan juga verbal. Dan ada juga penolakan jaminan. Pada saat persidangan awal, pengadilan menolak permohonan jaminan sebesar 50 juta US dollar yang diajukan oleh tim pengacara dari P. Diddy. Dan hakim juga memutuskan untuk menahan P. Diddy tanpa jaminan sambil menunggu persidangan. Dan hal ini menjadi pertimbangan bahwa tidak ada kondisi yang dapat menjamin keamanan masyarakat dan juga mencegah P. Diddy melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi. Dan itulah yang dikutip dari liputan 6. Fakta-fakta kasus perdagangan seks P. Diddy yang bikin geger dunia, yang kita kutip dari Beauty Nation. Di balik nama besarnya sebagai musik mogul, terkuak sisi kelam dari P. Diddy ini yang sangat mengejutkan publik. Setelah penggerebekan pada bulan Maret tahun 2004 lalu, kini P. Diddy harus menghadapi sejumlah tuduhan berat terkait perdagangan seks hingga pemerasan yang membuatnya terancam menjalani hukuman berat. CNN bahkan membandingkan kejahatan P. Diddy ini sama beratnya dengan kasus R. Kelly yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2023 lalu akibat kasus pelecehan anak-anak dan perempuan. Nah, jadi pihak P. Diddy ini sebelumnya sempat memberikan bantahan terhadap tudingan-tudingan ataupun tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada P. Diddy. Namun bukti dan juga saksi justru memberatkan posisinya. Bahkan memunculkan dugaan bahwa musisi hip hop ini ataupun P. Diddy mungkin juga terlibat dalam beberapa kasus kejahatan besar di masa lalu. Masuk salah satunya dugaan pembunuhan Tupac Shakur. Dan itulah yang dikutip dari Beauty Nation. Dan untuk fakta-fakta penting dalam kasus P. Diddy ini yang bermula dari laporan mantan pacar ataupun kekasihnya, deretan dakwaan terhadap P. Diddy, bantahan pihak P. Diddy, dan P. Diddy sempat meminta permohonan bebas
lalu tuduhan lama yang muncul kembali, seperti yang kita bahas tadi. Dan di sini bagaimana tanggapan trader ataupun kalian semua terkait kasus PDD ini? Dan itulah sedikit pembahasan yang ada di dalam video ini, dan pembahasan tadi dari berbagai sumber ataupun berita. Dan di sini juga gue ucapkan terima kasih atas informasinya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Gue ucapkan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, dan silakan juga dikoreksi, tinggalkan komentar di dalam video ini. Dan buat trader ataupun kalian semua yang lebih tahu informasi lebih detailnya, silakan juga tinggalkan komentar di dalam video ini. Dan sekali lagi gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan di dalam video ini. Silahkan juga like video ini jika trader dan kalian semua menyukainya, dan terus dukung channel ini supaya kedepannya semakin berkembang lagi. Silahkan juga untuk bantu share pada trader ataupun kawan-kawan kita yang lainnya. Gua Alvin Pahtera, sampai ketemu lagi di video-video ataupun konten-konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.